Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Guru Widodo Channel. Semoga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu diberi kesehatan, selalu mendapat rezeki yang barokah, dan selalu dalam lindungan Allah serta dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Pada video kali ini saya akan coba Q&A ya, atau tanya jawab ya seputar HNP, seperti saran teman-teman saya waktu itu. Mas Guru, kapan-kapan tolong Q&A dong seputar HNP, nah, biar kita tahu masalah-masalah HNP itu apa aja. Oke, langsung aja ya saya jawab satu persatu dari beberapa pertanyaan yang datang ke saya lewat kolom komentar. Dari beberapa video yang saya upload tentang fisioterapi saya di rumah sakit dan rutinitas latihan saya di rumah. Yang pertanyaan pertama, kalau boleh tahu, kalau kaki bergetar itu gimana latihannya ya? Soalnya saya kalau latihan sepeda statis tuh sama tuh bergetar. Nah, untuk kaki yang bergetar ini itu biasanya sih karena kakinya masih lemah ya, ototnya masih lemah. Jadi ntar seiring sering latihan, melatih otot kaki, terus kaki udah mulai kuat, nah itu biasanya getar juga mulai hilang atau bahkan hilang sama sekali ya. Tapi selain yang saraf yang lemah ini, masalah mood pikiran juga ngaruh ke getar. Semua kaki kita lagi tenang nih jalan, tapi tahu-tahu pas kita lagi kaget, nervous atau apa itu juga bisa langsung getar kaki kita itu. Jadi jangan sampai gara-gara kaki bergetar terus kita malu dilihat orang, kita jadi nggak jadi latihan ya. Nah itu hilangin dah rasa-rasa malu atau takut atau males itu ya. Yang penting kita terus latihan dan semangat latihan terus. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, saya punya keluhan saraf kejepit juga. Saya susah duduk dan berjalan. Udah jalan 6 bulan nih, hanya terbaring. Nah, yang masalah ini pernah saya bahas di video sebelumnya ya, tentang gejala-gejala saraf kejepit. Jadi kalau udah muncul gejala-gejala saraf kejepit, ya saran saya tolong segera konsultasi ke dokter saraf ya. Jangan sampai telat, jangan sampai dibiarin gitu. Soalnya kalau sampai kita telat penanganan, itu bisa fatal akibatnya buat kaki kita sendiri, bisa berakibat lumpuh ya. Terus bisa juga jadi lumpuh permanen. Jadi seperti susah duduk atau susah berjalan itu kadang kita juga karena hilang keseimbangan ya. Jadi susah duduk ini bukan cuma sakit aja ya. Ada yang karena susah duduk itu kita duduk mesti pegangan pakai tangan, nggak bisa duduk tanpa pegangan gitu ya. Ya emang sih kelihatannya aneh gitu ya bagi orang yang masih sehat. Seperti saya sendiri yang waktu dulu. Jadi untuk latihan duduk aja saya waktu itu butuh waktu 1 bulan ya, duduk tanpa pegangan gitu. Jadi sebaiknya segera konsultasi ya ke tempat fisioterapi ya.
Jadi ntar di situ kita diarahin latihan apa aja yang mesti kita lakuin di rumah ya, untuk mengembalikan hilangnya keseimbangan tadi. Dan juga biasanya diiringin sama rasa nyeri-nyeri gitu ya. Jadi di tempat fisioterapi ntar kita juga diterapi buat ngurangin rasa nyeri di sendi-sendi atau saraf-saraf kita, selain obat pereda nyeri itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya kelainan pembuluh darah tulang belakang. Nah, sebelum operasi kaki saya kebas, tapi tidak mati rasa, masih bisa merasakan. Baru 2 bulan setelah operasi tulang belakang, setelah saraf yang terhimpit dibebaskan dari tekanan, kira-kira bagaimana cara supaya bisa normal lagi dan tidak kebas? Kemudian, berapa lama Bapak bisa berjalan kembali setelah operasi? Terima kasih, mohon penjelasannya ya Pak. Nah, untuk yang kita lakukan ya, yang setelah operasi, ya kalau saya sih masih tetap rutin ya, rutin kontrol ke dokter saraf, terus ke rehabilitasi medik dan fisioterapi ya. Jadi kalau kita ke dokter saraf ini, ke kondisi kita sekarang ini, apa keluhan kita. Nah, di situ biasanya dokter saraf ngasih vitamin buat saraf. Ya, karena habis saraf kejepit kan kita butuh regenerasi saraf ya. Karena saraf yang kejepit itu juga istilahnya rusak gitu. Jadi butuh regenerasi lagi, pemulihan lagi untuk sarafnya. Nah, terus untuk ngilangin kebas juga itu juga bisa dengan obat. Nah, dengan fisioterapi atau rehabilitasi medik, nah di situ ntar kita juga diajarin ya cara untuk berjalan normal lagi. Kalau yang masalah berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk berjalan lagi, ya kalau saya sih butuh waktu 6 bulan ya, karena kondisi saya juga sebelumnya termasuk parah juga saraf kejepitnya. Tapi ya kembali ke kondisi masing-masing pasien. Ada yang mungkin butuh berapa tahun, atau mungkin malah butuh cuma beberapa minggu ya, atau beberapa bulan. Tergantung seberapa parahnya saraf kejepit kita ini. Selain itu juga dari semangat si pasien itu sendiri ya, untuk tetap latihan terus, karena untuk pemulihan pasca operasi juga butuh perjuangan ya, dan semangat yang tinggi untuk kembali pulih lagi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Pak, saya umur 20 tahun terkena HNP lumbal 4-5. Saya sudah bertahan alternatif 2 tahun, tapi belum merasakan perubahan yang maksimal. Nah, di sini kembali ke keyakinan kita lagi ya. Kita yakin sembuh di alternatif atau di medis. Ya, kalau saya pribadi juga dulu sempat di alternatif ya selama setahun. Ya, nggak ada perubahan juga. Ya, tetap gitu aja, kaki nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa gerak sama sekali gitu. Nah, setelah 1 tahun saya ke alternatif, nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya saya tempuh jalur medis. Nah, lewat jalur medis ini ya dianjurin untuk operasi ya, operasi tulang belakang. Tapi ya alhamdulillah setelah operasi tulang belakang, alhamdulillah saya udah bisa berjalan lagi. Tapi bukan berarti habis operasi langsung bisa jalan normal lagi. Itu juga masih butuh proses, butuh perjuangan ya. Ya seperti tetap rutin kontrol ke dokter saraf,
terus rutin fisioterapi, rutin latihan di rumah, ya tetap dengan semangat ya, semangat latihan yang tinggi juga untuk kembali ke normal lagi. Ya, kenapa di sini saya bilang butuh semangat yang tinggi ya? Ya karena kebanyakan pasien HNP ya yang pasca operasi itu biasanya ada yang jarang latihan ya, ya karena banyak keluhan ya, ada gerak dikit sakit lah dan rasa aneh-aneh di kaki gitu ya, ada rasa nggak nyaman apa. Jadi kayak ada timbul rasa ketakutan tersendiri kalau buat gerak ini atau gerak itu. Nah, jadi untuk ngilangin rasa-rasa ini tadi yang saya bilang kita mesti rutin konsultasi ya, baik ke dokter saraf atau ke dokter rehabilitasi medik ya, biar kita tetap lanjut latihan dan semangat latihan dan gak ada rasa was-was, takut ini, takut itu gitu. Cukup di sini dulu sesi tanya jawab kali ini. Ya, ntar lain kali saya sambung lagi ya sesi tanya jawab. Soalnya juga masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya seputar HNP di kolom komentar saya ini. Apabila ada saran atau mungkin pertanyaan seputar HNP yang saya alamin, silakan tulis di kolom komentar. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Dan akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laku. Don't tear it. More carrots. We're scared.